saya di channelnya Nya Robert. Nah, di video kali ini saya akan membuat sesuatu yang tidak lazim. Enggak, ini karena di sini musim hujan sudah hingga hampir 3 hari ya. Terus pepaya di sebelah rumah di teman saya itu roboh. Jadi pepayanya kan buahnya banyak tuh. Jadi roboh. Nah, di sini saya akan membuat pangsit isi pepaya muda. Oke, dan ini pepayanya masih seger-seger ya. Jadi ini nanti saya akan kupas, lalu saya parut. Dan pelengkapnya di sini banyak banget. Ya nggak banyak banget sih, tapi menurut selera masing-masing. Yuk kita lihat pelengkapnya dulu. Nah, selain pepaya muda, di sini saya belum kupas ya. Di sini saya siapkan daun bawang, cincang, halus seperti ini, dan jagung. Ini karena jagung saya nggak punya jagung yang seger, saya pakai jagung kaleng. Kalau punya jagung seger lebih manis ya, lebih bagus. Dan di sini ada 1 buah wortel ukuran sedang, menurut selera masing-masing ya, seberapa banyak. Dan di sini saya ada pelengkapnya, ada ayam dan udang. Ini karena anak majikan saya nggak makan daging, jadi makan udang. Mereka takut makan daging-daging. Nah, di sini ini daging bagian ayam bagian dada ya, jadi filet sudah saya cincang tapi nggak terlalu lembut banget. Nah, ini biawis ya. Saya kasih bumbu dulu ya. Ini penyedap rasa. Menurut selera masing-masing, kalau nggak pakai penyedap rasa juga tidak masalah. Nah, ini sebenarnya lebih enak itu pakai merica ya, karena nenek saya itu paling takut pedas dan nggak berani makan pedas meskipun merica sedikit pun, jadi saya nggak kasih merica. Nah, ini kasih garam, lalu minyak wijen. Minyak wijen agak banyak, nggak masalah ya, lebih wangi. Dan ini kecap asin, jatuh. Ini secukupnya aja ya. Lalu kita aduk rata, kita singkirkan. Dan saya mau kasih bumbu juga buat udangnya. Sama ya, sedikit penyedap rasa. Ini boleh dikasih merica, atau yang suka pedas boleh dikasih cabai. Nah, ini garamnya sedikit banget. Ini sedikit saya tambahkan wijen sangrai ya, untuk ayam dan udangnya. Nah, ini kita aduk rata. Seperti ini, kita singkirkan dulu. Nah, ini juga kita singkirkan dulu. Kita beresin pepayanya dulu. Nah, ini untuk pepaya mudanya kita kupas ya, kita bersihkan dulu. Nah, ini untuk getah pepaya, hati-hati ya, di tangan bisa gatal-gatal begitu, jadi jangan sampai kena tangan. Nah, ini pepayanya sudah saya kupas, saya potong-potong seperti ini, lalu kita parut ya, parutnya mini banget. Nah, diparut seperti ini. Ini isian pepaya bisa diganti kubis, karena kubis sekarang di Taiwan itu mahal banget. Terus atau bisa diisi juga dengan pucai, sayur pucai, atau ini bisa diganti sayurannya menurut selera masing-masing, atau boleh juga pakai labu. Nah, ini saya parut dulu hingga selesai. Oke, kita kasih garam dulu ya. Ini kita pindah ke tempat yang lebih besar biar lebih leluasa. Nah, ini saya kasih garam, diremas-remas dulu pakai tangan ya,
sampai airnya keluar. Biar tidak terlalu lembek nanti ketika dibungkus ya. Jadi kalau dikasih garam itu pepayanya kalau matang nggak lembek ya. Nah ini meremas-remasnya lumayan lama ya, sampai keluar air. Airnya kita peres, kita buang, lalu kita ambil buahnya, ada buahnya aja. Oke, nah ini saya meresnya menggunakan kain bersih ya, biar benar-benar airnya itu enggak ada kandungan airnya, biar nggak melenyek gitu ya. Nah ini kita peres di sini. Nah seperti ini, kita ulangi lagi. Nah tuh sudah nggak ada airnya sama sekali ya. Nah ini untuk daging pepayanya sudah saya hilangin airnya, jadinya seperti ini ya. Kita aduk-aduk dulu biar nggak menggumpal, lalu kita campur dengan bahan yang lain. Nah ini karena daging pepayanya tadi ada garamnya, jadi agak asin ya. Dan ini masukkan wortel, jagung, dan daun bawang, lalu kita aduk rata. Saya masukkan ke tempat yang lebih gede biar leluasa mengaduknya ya. Disininya saya tambahkan wijen sangrai dan minyak wijen. Saya tambahkan minyak wijennya agak banyak ya, karena ini yang membuat wangi. Oke, campur rata. Ini tidak saya tambahkan bumbu di sayurnya ya, karena pepayanya sudah lumayan ada asin-asinnya begitu. Dan nanti daging ayam atau udangnya dimasukin. Nah ini saya ambil sedikit untuk udangnya, sebagian untuk ayam ya. Nah sekarang kita masukkan ayamnya, lalu kita campur hingga rata. Nah ini untuk ayamnya sudah rata seperti ini tampilannya. Kita sisihkan dulu, kita campur yang udang. Sama ya, yang udang juga kita campur. Oke, sudah tercampur rata seperti ini. Mari kita bungkus. Nah sebelum membungkus, ini tataannya yang buat naruh pangsit, kita kasih tepung kanji dulu ya, supaya nanti kalau ditaruh freezer tidak saling menempel, tidak lengket ya. Ini saya menggunakan tepung kanji. Nah sekarang saya mau mulai membungkusnya. Ini kemarin saya beli ya kulit pangsitnya seperti ini. Saya mulai membungkusnya. Nah ini karena saya lama nggak membungkusnya, agak lupa gitu. Nah untuk isian saya tidak bisa terlalu banyak bungkusnya, seperti ini, nggak bisa penuh ya. Sebisa saya saja, yang penting terbungkus rapi, tidak berodol. Nah bungkusnya pangsit di sini tuh seperti ini. Seperti ini. Jelek ya bungkusan. Ini pertama kali saya bikin pangsit pepaya muda ya. Biasanya saya isi dengan vegetarian, atau di majikan saya dulu suka itu kubis
kubis ya. Kalau kubis lagi murah, di sini tuh musim panas kubis masih mahal banget. Tidak menyembul keluar. Nah, ini agak banyak isinya ya. Gendut harus penuh gini nih kan, cantik jadinya. Nah, seperti ini kita taruh tepung kanji supaya tidak menggumpal, saling menempel jadi satu. Nah, ini ditaruh kulkas ya. Ketika mau orang sini tuh kalau sudah makan seperti ini tidak makan nasi, soalnya dalamnya kan sudah ada daging, sayur, dan juga luarnya kan sama seperti mie gitu. Nah, inilah pangsit saya. Nah, untuk merebus pangsit ini didihkan air, lalu masukkan pangsitnya. Nah, ini pangsit sudah dari freezer ya, jadi setelah mendidih tambahkan air lagi. Kalau dari freezer tambahkan air hingga 3 kali, jadi mendidih tambahkan air dingin, mendidih tambahkan air dingin sampai 3 kali ya. Dengan begitu kulitnya itu kenyal. Kalau belum dari freezer cukup 2 kali. Nah, ini hampir mendidih. Dan jangan ditutup ya ketika masak ya. Kalau ditutup itu kulitnya itu jadi lembek, enggak kenyal. Nah, ini sudah mendidih, saya tambahkan air dingin, air biasa ya. Nah, sampai tunggu mendidih lagi. Nah, ini sudah mendidih lagi yang kedua, saya tambahkan lagi airnya sampai tidak mendidih ya. Nah, ditunggu lagi sampai mendidih lagi. Dan ini didihan yang ketiga, saya masukkan air lagi sampai tidak mendidih. Dan ini didikan yang terakhir, nanti ditunggu sampai mengambang ya, mengapung. Itu berarti sudah matang. Kita tunggu sampai matang. Nah, ini didihan yang keempat, ini sudah mengambang ya, berarti sudah matang. Pangsitnya jadi sudah matang ya. Kita angkat. Dan kita buatin sausnya. Nah, untuk membuat sausnya, kalau menurut saya pakai daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini dan agak ditekan-tekan pakai sendok seperti ini ya, biar pedasnya keluar cabenya. Nah, untuk cabai, untuk pedas menurut selera masing-masing. Ini nenek saya, ini saya makan sama nenek aja, nggak makan pedas, jadi saya bikin sendiri sausnya. Nah, ini ditambahkan sedikit oco atau cuka hitam, kecap asin yang encer ya. Untuk asin disesuaikan menurut selera masing-masing. Dan minyak wijen ini untuk cocolan aja. Nah, seperti ini. Mantap seperti acar gitu guys. Nah, ini untuk yang rasa ayam saya cicipin dulu. Seperti ini. Jadi papayanya tidak lembek ya. Enak,
nggak lembek seperti kubis sih. Nah, seperti ini makannya. Nah, jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, silahkan di like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.